Uchiha Blade. Karena Mimin sudah keluar dari klan Uchiha, maka channel ini Mimin ganti dengan nama Blade saja. Kali ini Mimin akan bercerita sebuah alur film anime yang berjudul New God Ninja Reborn. Jika diperlihatkan seorang kurir dan pembalap motor. Pembalap motor itu bernama Lee Yunxiang yang dipercaya sebagai reinkarnasi dari Ninja di 3000 tahun mendatang. Dan dunia tersebut harus menghancurkan kekuasaan Raja Naga Laut Timur. Maka dari itu Lee Yunxiang mendatangi seorang yang mengaku kenal dari dirinya tersebut. Lalu Lee Yunxiang meminta orang tersebut untuk mengajari kekuatannya di masa lalu. Siapakah orang tersebut? Yaitu Sun Wukong. Seperti apakah petualangan Ninja dan Sun Wukong? Tanpa berlama-lama lagi, pastikan kalian ada di mode aman atau mode rebahan. Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film di awal diperlihatkan seorang pembalap yang bernama Lee Yunxiang yang sedang adu balap dengan seseorang. Yunxiang yang merupakan pembalap terbaik di masanya dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah. Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Keisha. Keisha merupakan sahabat terbaik dari Yunxiang. Bahkan Yunxiang menganggap Keisha sebagai adiknya sendiri. Ketika mereka mau pulang dari arena balap, Yunxiang melihat lawannya yaitu perempuan tanpa dia sadari. Yunxiang mendatangi perempuan itu dan lalu mengajaknya berkenalan. Tetapi perempuan itu justru jutek dan pergi meninggalkannya. Saat kemudian orang yang menggunakan topeng datang dan dia berkata kagum dengan Yunxiang. Orang bertopeng itu meminta agar Yunxiang juga memperbaiki motornya tersebut yang berada di tempat ini juga. Namun Yunxiang tidak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Film kemudian berpindah di kota Donghai. Di kota Donghai juga merupakan tempat tinggal Yunxiang dan teman-temannya. Di kota Donghai saat ini sedang krisis air bersih. Para warganya kesulitan mendapatkan air persediaan. Berbeda dengan kaum elit, di mana mereka dengan mudah mendapatkan air bersih tersebut. Hingga pada suatu hari Yunxiang yang sedang bekerja sebagai kurir barang ilegal mendapatkan tugas mengantarkan barang ke tempat penguasa kota ini. Setelah mengantarkan barang bawaannya, Yunxiang langsung bergegas pergi mensabotase persediaan air Kandi. Hal itu tentu membuat kebocoran air di kota. Para warga bahagia dengan kejadian itu karena dengan mudah kali ini mereka mendapatkan air Kandi, yaitu air bersih tersebut. Pada keesokan harinya, Yunxiang yang tak sengaja menemukan kucing. Yunxiang lalu membawa kucing tersebut dan membawanya di sebuah klub malam. Yang ternyata klub malam itu merupakan tempat Keisha bekerja sebagai penyanyi. Sebagai hadiah, Yunxiang memberikan kucing tersebut kepada Keisha. Lalu mereka pulang bersama. Di tengah perjalanan, Yunxiang tidak sengaja bertemu sang pangeran Kandi. Yang ternyata sang pangeran Kandi tertarik dengan motor Yunxiang. Bahkan tak segan pangeran menawar motor dengan harga yang mahal untuk pangeran beli. Yunxiang sama sekali cuek dan tidak peduli, meninggalkan pangeran tersebut. Lalu Yunxiang langsung menemui ayah yang bernama Jinxiang. Pada saat makan malam, ayahnya tersebut menasihati Yunxiang untuk berhenti mengantarkan barang ilegal yang lantas itu pekerjaan Yunxiang. Ayahnya terus menasihati Yunxiang, namun Yunxiang justru kesal. Ia meninggalkan meja makan. Kakaknya yang sedang bekerja di kepolisian juga peduli atas masa depan Yunxiang. Dia juga sama menasihati Yunxiang seperti ayahnya dengan meminta berhenti Yunxiang bekerja dari pekerjaan tersebut karena pihak polisi juga sangat teliti atas barang ilegal. Namun untuk kali-kalinya Yunxiang justru memilih untuk pergi. Di tengah perjalanan, Yunxiang mengetahui
jika ada yang membuntutinya. Ternyata dia adalah pangeran ketiga dari Wendy dan para pasukannya. Merasa terancam, Yunxiang bergegas melarikan diri dari kejaran pangeran dan pasukannya. Namun pangeran yang minat dengan montor Yunxiang tak membiarkan pergi dengan mudah. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yunxiang yang merupakan pembalap pun dengan mudah menjatuhkan para pasukan pangeran Wendy. Bahkan pangeran Wendy sendiri dibuatnya tidak berdaya menghadapi Yunxiang. Sang pangeran Wendy tidak terima dengan kejadian ini, mengeluarkan kekuatan magicnya. Dengan kekuatan es, dia berhasil membuat Yunxiang terkapar. Tidak hanya Yunxiang, Keisha juga terluka karena tertimpa montor Yunxiang. Tak puas dengan itu, pangeran juga membunuh kucing Keisha pemberian dari Yunxiang. Setelah itu, pangeran Wendy membawa montor Yunxiang dan bersiap untuk pergi. Namun secara tiba-tiba Yunxiang mengeluarkan api, yaitu kekuatannya langsung menyerang para anggota Wendy. Serangan dari Yunxiang membuatnya tangan pangeran Wendy terluka, dan pangeran Wendy dan pasukannya memutuskan untuk pergi dari hadapannya. Setelah itu Yunxiang langsung jatuh pingsan. Dari tempat yang lain, ada seseorang yang melihat kejadian ini. Siapakah dia? Nanti akan terjawab ya guys. Sementara itu di markas Wendy, sang pangeran mencoba menyembuhkan luka bekas tanaman Yunxiang tersebut. Akan tetapi luka itu tidak bisa disembuhkan. Penasehat Wendy lalu menelpon ayah sang pangeran tersebut untuk memberitahu apa yang terjadi. Sedangkan Yunxiang yang baru tersadar baru menyadari jika ia saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Secara kebetulan ia juga bertemu dengan wanita pembalap yang ia kalahkan sebelumnya. Wanita itu bernama Dr. Shu, dan dia juga ternyata seorang dokter di rumah sakit ini. Dr. Shu memberitahu Yunxiang jika yang membawanya ke rumah sakit adalah seseorang yang menggunakan topeng. Kemudian Dr. Shu memeriksa luka Yunxiang. Akan tetapi keanehan pun terjadi karena luka Yunxiang yang sebelumnya terjadi ini telah menghilang. Tak hanya itu, Yunxiang juga melihat sesuatu yang sebelumnya ini telah terjadi, dan seketika ia teringat dengan Keisha yang dia anggap adiknya sendiri dan langsung bergegas menghampiri Keisha. Yunxiang sangat sedih dan melihat Keisha yang sangat kritis, apalagi mengetahui jika kaki Keisha harus diamputasi. Setelah itu dikagetkan dengan kedatangan Wendy yang bermaksud untuk memberikan uang dan untuk meminta maaf akan kejadian kelakuan putranya, dan dia hendak mengembalikan motor Yunxiang yang telah diambil sebelumnya. Bos Wendy juga memberikan kepingan yang sangat banyak agar Yunxiang mau berdamai dengan mereka. Karena amarah yang begitu besar, Yunxiang lalu menolak mentah-mentah dan justru malah pergi begitu saja. Kelanjutan film ini akan ada di part 2. Terima kasih telah menonton dan saya ucapkan sampai jumpa kembali.